Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agung Krisna Maulana Akbar, kelas IH1 semester 5, yang dimana kali ini untuk memenuhi tugas UAS yaitu tentang matkul fikih usul fikih oleh Pak Fajar, yang dimana kali ini aku akan membahas tentang ilmu syar'i. Oke, langsung saja kawan-kawan. Jadi dari awal yaitu tentang pengertian dari ilmu syar'i, yaitu sebagai khitab atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, kebolehan, boleh pilih atau wahok, yaitu mengandung ketentuan tentang ada atau tidaknya sesuatu hukum. Jadi hukum syar'i ini, kalau hukum jelas suatu aturan, kemudian secara syar'i yaitu khitab Allah yang berhubungan dengan mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang dikenakan taklif. Mukallaf itu artinya orang yang balik, berakal, dan juga mampu, yaitu. Kemudian juga hukum syar'i itu ada dua, yaitu hukum taklifi sama hukum wad'i. Pengertian hukum taklifi yaitu artinya memberatkan atau membebankan. Artinya hukum taklifi yang dimaksud ini adalah tuntutan Allah pada manusia yang balik dan berakal untuk berbuat atau tidak berbuat atau memilih salah satu di antara keduanya. Itu hukum taklifi, pengertian hukum taklifi seperti tersebut. Nah, itu. Kemudian juga kalau pengertian hukum wad'i yaitu buatan atau bikinan. Artinya hukum wad'i yang dimaksud di sini yaitu adanya sesuatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain. Jadi bukan benar-benar suatu hukum. Jadi karena pembagian dari hukum wad'i itu ada sebab, ada syarat, ada mani. Jadi suatu itu dijadikan sebuah hukum karena ada syarat dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan hukum taklifi udah ada landasannya. Maksudnya udah tertentu. Macam-macamnya juga kalau hukum taklifi ada ijab yaitu khitab yang berisi tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan, atau diistilah dengan hukumnya hukum wajib. Itu banyak seperti hukum-hukum wajib, yaitu artinya kalau misalkan kita mengerjakan sholat 5 waktu, artinya kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu, artinya kita akan mendapatkan dosa. Itu ijab. Kemudian yang kedua yaitu tahrim. Tahrim adalah khitab Allah yang berisi tentang larangan dan juga harus untuk ditinggalkan. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang haram, nah jelas mereka itu akan dapat yang namanya dosa. Seperti larangan tidak melakukan zina. Jika melakukan zina maka akan mendapatkan dosa. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu nadab atau sunnah yang biasa diartikan tuh, yaitu khitab yang berisi tuntunan yang tidak mesti dituruti dan hukumnya adalah sunnah, yaitu segala sesuatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Sedangkan sunnah itu banyak, ada macam-macam seperti sholat sunnah itu banyak, sholat duha, kemudian juga sholat qobliyah, ba'diyah itu adalah sunnah. Pun juga banyak puasa sunnah. Ketika misalkan orang melakukan puasa, berarti artinya mereka sedang mengerjakan perbuatan sunnah atau nadab itu. Kemudian mereka akan dapat pahala. Ketika tidak meninggalkan, mereka tidak akan mendapatkan yang namanya dosa. Oke, yang keempat yaitu karoha, yaitu khitab yang berisi larangan yang tidak mesti dijauhi dan hukumnya dinamakan yang namanya makruh. Orang yang meninggalkan akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang melakukan tidak akan mendapatkan dosa. Banyak hal-hal yang perbuatan yang bersifat makruh, contohnya merokok. Jadi ketika orang melakukan rokok, dia ketika meninggalkan mereka akan mendapatkan pahala. Ketika melakukan atau merokok, ya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kayak gitu. Dosa ya tidak akan mendapatkan dosa juga. Itu. Kemudian yang kelima yaitu ibaha. Ibaha yaitu khitab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak, atau istilahnya mubah, yaitu boleh dilakukan atau tidak kayak gitu. Sedangkan banyak contoh-contoh perbuatan mubah seperti ya makan atau kita main bola, duduk, kemudian juga itu mubah, boleh-boleh aja dilakukan kayak gitu. Kemudian sedangkan macam-macam hukum wad'i itu yang pertama yaitu kan hukum yang bergantung, yaitu yang pertama ada yang namanya sebab yaitu segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada atau tidaknya adanya hukum. Banyak seperti ketika misalkan orang itu akan dipotong tangannya, orang itu ketika mencuri maka akan dipotong tangannya, berarti hukum dipotong itu sebabnya karena mereka mencuri. Itu kayak gitu. Kemudian yang syarat yaitu sesuatu di sini, dengan syarat di sini adalah bahwa tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum, tetapi tidak sebaliknya, yakni adanya sesuatu harus adanya hukum.
banyaklah seperti syarat gitu. Ketika misalkan orang mau sholat, syaratnya kan harus wudhu. Nah, berarti bisa dikatakan wudhu itu wajib karena ketika seorang melakukan sholat gitu. Tapi tidak seharusnya orang itu wudhu harus sholat. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu mani. Mani artinya segala sesuatu yang meniadakan hukum atau mencegah atau membatalkan hukum. Seperti ketika misalkan orang perempuan itu ketika haid, maka dia dicegah atau tercegah untuk melakukan sholat maupun puasa. Itu sebenarnya semua orang itu diwajibkan untuk melakukan sholat, tapi karena dia lagi haid atau lagi nifas maka tidak wajib, kayak gitu. Dan juga ada namanya ruksoh. Ruksoh yaitu keringanan atau kemudahan, yaitu hukum menjadi ringan. Banyaklah kayak gitu, banyak ketika misalkan kita lagi posisi mana itu perjalanan, kita bisa mengkosor atau menjamak kayak gitu. Kemudian juga ada namanya azimah, yaitu artinya teguh, kuat dan berat. Ada juga yang namanya sah, yaitu secara harfiah berarti lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban. Berarti kalau kita melakukan, contohnya nih, misalkan sholat dikatakan sah karena kita dikerjakan sesuai dengan perintah syara. Artinya ketika kita udah melakukan sholat secara sah, artinya kita udah hilang tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu tentang batal, dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab dan tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat. Contohnya banyak, seperti misalkan kita tidak sholat kita batal, maka berarti kita masih punya kewajiban tentang hal tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.